kita menjalani kehidupan di dunia ini, akan ada tahap-tahap selanjutnya setelah manusia atau kita meninggal dunia. Tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah meninggal. Yang pertama, kita akan melalui alam kubur dulu atau alam barzakh. Nah, di sini setelah manusia meninggal dunia, dari dunia kita akan berpindah ke alam kubur atau alam barzakh. Tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat munkar dan malaikat nakir. Setelah kita melalui alam kubur, yang kedua kita akan melalui hari kebangkitan. Untuk hari ini ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mulanya terjadinya hari akhir atau hari kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian untuk tiupan yang kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya. Dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Setelah melewati hari kebangkitan, yang ketiga kita akan melewati padang mahsyar. Yang dimana padang mahsyar ini sebuah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Setelah itu, setelah kita melewati padang mahsyar, yang keempat kita akan melewati yaumul mizan. Tadi padang mahsyar tadi, amal manusia akan ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. Setelah melewati yaumul mizan atau hari pertimbangan, kita akan melewati yaumul hisab. Amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Setelah kita melewati yaumul hisab, kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cukup, Irma, cukup sampai yaumul mizan, cukup. Ya, makasih ya Irma. Jadi sudah jelas, Irma. Terima kasih. Insya Allah sudah paham. Saya minta satu lagi untuk kesimpulan. Tapi kalau tadi Irma kan menyimpulkan dari awal, coba mungkin Rika dibuka audionya, Rika. Irma, terima kasih ya. Tetap semangat untuk belajarnya, terutama ibadahnya yang paling penting. Rika, silakan menyimpulkan secara umum materi yang Bapak sampaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapat, tahap-tahapan setelah kita meninggal, setelah kita berarti ada, itu tergantung semua pada amal perbuatan kita, mau baik atau buruknya. Semua tahapan-tahapan yaumul ba'as, yaumul hasar, yaumul hisab, yaumul mizan, itu juga tergantung semua pada amal kebaikan kita atau keburukan kita. Jadi, untuk kesimpulannya, agar kita lebih baik, agar kita menuju ke ilal jannahnya, kita berbuatlah berbaik, banyaklah kebaikan. Betul. Ya, terima kasih Rika. Insya Allah mewakili. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan sebelum ditutup? Silakan, boleh membuka audionya gantian. Ada yang memberikan kesimpulan? Jadi memang setiap tahapan yang kita lalui akan sukses, akan berhasil tergantung amal perbuatan yang kita lakukan, tergantung amal yang kita lakukan. Kalau amal soleh kita ini niat lurus karena Allah, insya Allah itu akan menjadikan kita ke surga. Tapi kalau amal soleh yang kita lakukan niatnya untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menjatuhkan teman kita, untuk mencari kesenangan dunia, wa asarul hayatad dunia, itu sia-sia. Tapi segala amal soleh yang benar-benar niatnya karena Allah itu ahsanu amal. Maka balasan bagi kita itu Masya Allah surga. Allah siapkan surga. Makanya yang harus menjadi cita-cita besar kita itu adalah bagaimana nanti ketika kita di surga atau ketika kita dicabut nyawanya, Allah benar-benar perlihatkan surga
kepada kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang baik. Kaya, miskin, pinter, cerdas, itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga sholat kita, ibadah kita, puasa kita itu benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita kaya, percuma kita miskin, percuma kita pintar, percuma kita bodoh, ibadah yang kita lakukan ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tutup, ada yang mau kesimpulan? Ada yang mau memberikan rekomen? Ada? Tidak ada ya? Silakan dibuka audionya semuanya. Sudah dibuka semua ya. Jadi dari Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar kelak kita ketika di padang mahsyar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Kita bisa melakukan tahapan itu dengan baik, dengan lancar. Sekali lagi Bapak mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa waktu tilawah Al-Qur'annya, kemudian perilaku kita kepada kedua orang tua, belajarnya ditingkatkan. Yuk bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.